mau dipilih untuk melayani Tuhan. Tapi kemudian sedikit yang mau menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan. Jadi tantangan yang sering kali timbul atau dalam kehidupan jemaat-jemaat mula-mula pada saat itu, secara khusus di jemaat di Kolose, sering adanya guru-guru palsu yang kemudian mengabarkan, melakukan suatu penyebaran kabar-kabar. Apakah selama ini kita melakukan pelayanan, menjalankan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, itu untuk memuliakan siapa? Memuliakan diri kita kah? Atau untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani? Selamat pagi, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap bahwa sahabat-sahabat yang terkasih, yang selalu setia menonton Morning Grace di pagi hari ini selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita secara bersama masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita arahkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau boleh membangunkan kami di pagi ini ya Tuhan. Dalam kesempatan singkat ini ya Tuhan, izinkanlah kami untuk dapat sedikit merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah berangkat dari perenungan firman Tuhan kami, dalam kesempatan kali ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan, kami boleh diajarkan bagaimana
kami harus bersikap dan bertindak dalam setiap kehidupan yang kami boleh jalani, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Morning Grace yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita dalam kesempatan kali ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Saya ulangi, dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Izinkan saya untuk membacakannya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kakak-kakak selamat pagi. Bagaimana kabarnya kakak? Sehat-sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Kakak Juan sehat-sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selalu dengan senyuman yang ceria kakak Juan. Iya, dalam kesempatan kali ini, sahabat Morning Grace yang terkasih dan kakak-kakak di tempat ini, perenungan kita akan sebenarnya cukup menarik untuk kita coba diskusikan, kita coba renungkan secara bersama-sama tentang artian menjadi seorang pelayan itu seperti apa sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi ini, izinkan saya juga untuk bertanya mungkin ke kakak-kakak yang hadir di tempat ini, kalau menurut kakak-kakak, arti menjadi seorang pelayan atau pelayan itu seperti apa sih, Kak? Seperti itu. Kalau menurut pendapat pribadi saya, arti dari melayani itu memberikan diri untuk menjadi berkat untuk orang lain dengan kesungguhan hati. Oke, memberikan diri ya kemudian ya. Oke, terima kasih kakak. Oke, mungkin Kak Juan, pelayan. Bagaimana Kak Juan? Kalau menurut saya, seorang pelayan itu seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan ya, kemudian. Oke, terima kasih. Kalau kakak gimana kak? Kalau saya untuk berpelayanan ya, artinya memuaskan Tuhan. Memuaskan Tuhan ya. Jadi apapun yang kita miliki, mungkin ada orang yang dengan punya talenta suaranya bisa memuliakan nama Tuhan untuk menjadi berkat. Mungkin dari suaranya bisa menyentuh hati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oke, terima kasih kakak. Kalau menurut sahabat-sahabat Morning Grace di rumah bagaimana? Apa kemudian arti menjadi seorang pelayan? Cukup disimpan dalam hati untuk jawabannya, tetap di-keep. Kita akan masuk kemudian dalam pembahasan dari Kolose pasal 3 ayat 23 ini. Jadi pertama-tama sebelum kita coba memahami artian dari Kolose 3 Kolose pasal 3 ayat 23 maksud saya, kita perlu pahami dulu kemudian mengapa Paulus ini menuliskan surat kepada jemaat di Kolose pada saat itu. Jadi tantangan yang sering kali timbul atau dalam kehidupan jemaat-jemaat mula-mula pada saat itu, secara khusus di jemaat di Kolose, sering adanya guru-guru palsu yang kemudian mengabarkan, melakukan suatu penyebaran kabar-kabar yang justru bertolak belakang dengan kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Seperti itu. Nah, berangkat dari tantangan-tantangan seperti itu, kemudian Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose sebenarnya untuk memberikan penegasan. Sebenarnya menjadi pengikut Kristus kemudian seperti apa? Oleh sebab itu kemudian kalau misalnya kita cermati dalam surat-suratnya yang lain, misalnya ke jemaat di Efesus, Galatia, hal-hal yang coba ingin digaungkan oleh Paulus itu sendiri tentang bagaimana manusia yang telah dibebaskan dari dosa menjalani satu kehidupan sebagai manusia baru. Seperti itu. Jadi kita perlu pahami kemudian konteks dari penulisan surat ini terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh. Nah, artian menjadi seorang manusia baru, hal inilah yang ingin kita pahami lebih dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Saya akan ulangi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, berangkat dari satu ayat ini, sebenarnya kita dapat
tarik satu hal yang menarik, bahwa manusia baru yang ingin coba ditekankan oleh Paulus dalam kehidupan jemaat di Kolose ialah kehidupan manusia-manusia yang mengarahkan kemudian fokus kehidupannya itu pada Tuhan itu sendiri. Jadi tepat saja hal-hal yang kemudian disampaikan kemudian oleh kakak tentang bagaimana pelayan itu kemudian mengarahkan fokusnya itu kepada Tuhan. Bagaimana pada akhirnya ia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan orang-orang lain. Jadi manusia baru yang ingin coba disasar oleh Paulus tentang kehidupan manusia yang mengarahkan fokus kehidupannya itu pada Tuhan. Nah, kalau kita coba dalami lebih dalam tentang perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, kita dapati sebenarnya makna yang jauh lebih mendalam lagi. Jadi seringkali kita kan baca Alkitab ini secara harafiah saja ya, dalam artian sudah perbuatlah dengan segenap hatimu. Tapi ketika kita coba mendalami kemudian makna dari satu teks dalam Alkitab, perbuatlah dengan segenap hatimu ternyata memiliki makna yang jauh lebih mendalam tentang bagaimana manusia yang telah memiliki kehidupan yang baru itu, yang pada akhirnya telah dibebaskan dari dosa oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, itu kemudian harus meresponi kebaikan, keselamatan yang telah mereka peroleh itu, untuk meresponi kebaikan itu untuk pada akhirnya mengarahkan kehidupannya pada Tuhan sajalah. Seperti itu. Jadi ayat ini sebenarnya perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, pada bagian itu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Perbuatlah juga bukan berarti tanpa satu tujuan yang jelas. Ada tujuan, tapi perbuatlah itu benar-benar dengan sungguh-sungguh kemudian. Segenap hati itu bukan sekedar pakai hati, pakai rasa, bukan. Tapi tentang manusia secara utuh dalam meresponi keselamatan itu. Baik jiwa, raga, hati, semua kita arahkan hanya kepada untuk Tuhan. Pada bagian-bagian itu sebenarnya kita harus memahami ayat ini. Bagaimana kemudian setiap manusia, setiap pengikut Kristus itu harus menjadikan Tuhan sebagai tujuannya. Seperti itu. Nah, pelayan yang kemudian kita dapat maknai lebih dalam kemudian, ini bukan tentang pelayan yang pelayan di gereja, pelayan yang berperan untuk misalnya mengoperasikan multimedia, mengoperasikan kemudian slide, atau mungkin bernyanyi, choir, tapi pelayan dalam artian pengikut Kristus. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai pengikut Kristus yang merupakan pelayan atau hamba. Jadi kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu pada akhirnya pelayanan yang coba kita bangun dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam kehidupan gereja saja, itu kita arahkan untuk Tuhan. Seperti itu. Jadi pelayan itu sama dengan pengikut Kristus. Nah, berangkat sebenarnya dari ayat ini, saya coba tarik kesimpulan yang bagi saya secara pribadi cukup menarik. Yang berat itu bukan tentang menjadi seorang pelayan firman, misalnya dalam artian seperti ini ya, memimpin satu renungan, tapi menjadi pengikut Kristus itu yang berat. Karena firman itu harus hidup tentunya dalam kehidupan kita. Itu bentuk kesaksian kita kemudian sebagai para pengikut Kristus. Jadi pelayan itu sama dengan pengikut Kristus yang kemudian mengaplikasikan, yang kemudian mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam setiap lini kehidupan. Jadi bukan hanya kemudian karena lagi di gereja saya mau melayani, ketika di luar bukan pelayan lagi, bukan. Pelayan kemudian melekat dalam kehidupan kita, baik kita di tempat kerja, baik kita dalam kehidupan pendidikan kita, mungkin di kampus, atau dimanapun kita berada. Kita harus memposisikan diri kita sebagai pelayan. Seperti itu. Makanya banyak mungkin dari antara kita yang berbondong-bondong, saya mau jadi pelayan. Mau dipilih untuk melayani Tuhan. Tapi kemudian sedikit yang mau menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan. Itu kemudian dua hal yang berbeda. Menjadi seorang pelayan dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pelayan. Karena menjadi pelayan itu kan seringkali dianggap remeh. Ya kita harus siap dengan rendah hati. Nah, pada bagian-bagian itu kita harus refleksikan, kita harus coba renungkan berangkat dari ayat ini. Sudahkah kemudian kita betul-betul menjadi seorang pelayan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Apakah kemudian selama ini kita sudah menjadi seorang hamba? Apakah selama ini kita melakukan pelayanan, menjalankan kehidupan kita pribadi lepas pribadi itu untuk memuliakan siapa? Memuliakan diri kita kah? Atau untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani?
Nah, biarlah kemudian pertanyaan ini menjadi pengingat, menjadi hal yang patut kita refleksikan dan jawab dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita menjadi pelayan dalam kehidupan yang kita jalani? Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selalu. Kami telah merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan, kami boleh diajar bagaimana kemudian kami harus melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak terbatas saat kami berada dalam satu persekutuan atau dalam gereja saja, tapi sungguh-sungguh dalam kehidupan yang coba kami bangun pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan, ajarlah kami, izinkanlah kami untuk menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau dalam tindak dan laku kami, sering kami menyakiti hati Tuhan. Biarlah melalui perbuatan-perbuatan tersebut, kami boleh disadarkan, kami boleh dibentuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia dan berkomitmen dalam setiap hal yang kami lakukan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami dalam aktivitas kami pribadi lepas pribadi pada hari ini. Tuhan jaga kami, lindungi kami. Curahkan hikmat serta kebijaksanaan daripada Tuhan saja, agar dalam setiap hal yang kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.